4 hari lagi menjelang hari pencoblosan. Akankah akhirnya Pilpres ini berakhir satu putaran saja? Inilah pertanyaan yang paling hot dan menggelisahkan di banyak kubu. Menjawab ini kita mulai dengan data survei yang terakhir. Ini sudah menjadi berita bahwa LSI DNIJA sudah mempublikasikan pada surveinya yang terakhir tanggal 26 Januari sampai 6 Februari, Prabowo Gibran sudah tembus 53,5%. Ini angka yang sudah tinggi sekali. Lengkapnya seperti ini, di samping itu angka Prabowo Gibran, Anies dan Cak Imin pun angkanya 21,7%, dan Ganjar Mahfud angkanya 19,2%, yang belum memilih rahasia atau tidak sah sebanyak 5,6%. Itu datanya. Kedua juga ada data yang menunjukkan tren dalam 3 survei terakhir di bulan Januari awal, Januari tengah, dan Februari awal. Terlihat di sana bahwa memang elektabilitas Prabowo selalu menaik. Januari awal 46,6, Januari akhir 50,7, kemudian Februari 2024 naik lagi 53,5. Akankah berikutnya pas di hari Pilpres akan menaik kembali? Itu akan kita lihat kemudian. Namun juga jangan dilupakan bahwa di angka 53,5% yang saat ini memilih Prabowo Gibran bisa dibagi lagi kepada yang kita sebut strong supporters, pemilih yang sudah begitu militannya. Satu lagi soft supporters, pemilih yang masih mungkin berubah. Dari 53,5% pemilih Prabowo Gibran, ternyata yang strong supportersnya sebanyak 47,9%. Masih ada pemilih soft supporters sebanyak 5,6%. Disebut soft supporters karena pemilih ini sebenarnya mudah sekali untuk goyah, untuk ragu dengan melihat 1 dan 2 peristiwa yang berbeda. Mudah ia berubah pandangan. Lalu bagaimana nanti di tanggal 14 Februari, 4 hari dari sekarang? Berarti kita tak lagi bisa hanya bergantung pada survei, karena survei itu potret ketika hari survei, potret ketika tanggal 26 Januari sampai 6 Februari, tapi 14 Februari, 8 hari kemudian, kita harus menggunakan prediksi dengan model yang berbeda. 8 hari setelah survei, pertama pasti ada perubahan suara di sana, terutama dari kalangan soft supporters. Kedua juga ada margin of error. Survei ini berdasarkan sampel, karena di sampel ya tidak persis menggambarkan realita, tapi realita plus margin of error atau minus margin of error. Dan ketiga ada pula golput di sana. Jika golputnya itu merata antara kubu Ganjar, kubu Anies, dan kubu Prabowo, merata secara proporsional, itu tak ada masalah. Tapi jika salah satu kubu golputnya jauh lebih banyak, tidak proporsional, itu pun bisa mempengaruhi dukungan yang berbeda dari hasil survei. Karena itulah maka kita membuat prediksi apa yang akan terjadi ke depan 4 hari mendatang dari sini. Maka ini formulanya hasil survei plus aneka variabel. Maka kita pun membuat prediksi dengan satu interval, karena kita lihat ada beberapa variabel yang kita hitung, maka inilah prediksi kita dalam interval. Nomor 2, pasangan Prabowo Gibran, angkanya 47,9% hingga 58,3%. Nomor 1, Anies dan Muhaimin, angkanya 18,9% hingga 26,5%. Sementara itu, Ganjar dan Mahfud angkanya 16,8% hingga 24,0%.
Dari mana kita dapat angka ini? Kita buat inilah range-nya, intervalnya. Ada batas bawah dan batas atas. Batas bawah dari masing-masing pasangan ini adalah pemilih militan. Itulah batas bawahnya dan kita asumsikan soft supporternya itu bisa pergi. Batas atasnya adalah hasil survei ditambah yang belum memilih dibagi 3 secara merata, ditambah lagi margin of error, itu terjadi batas atasnya, sehingga range-nya adalah suara pendukung militan sampai kepada survei yang sebenarnya ditambah yang belum memutuskan bagi 3 dan ditambah lagi margin of error. Di sini kita lihat bahwa 47,9% sampai 58,3%, artinya Prabowo dan Gibran sangat mungkin menang sampai 58,3% atau hanya 47,9%. Inilah prediksi kita bahwa 4 hari sebelum pencoblosan, yang pasti dan belum pasti, yang pasti Prabowo Gibran akan menang telak sekali tanggal 14 Februari ini. Namun telaknya adalah mungkin 2 putaran, terus mungkin kemungkinannya 30%, mungkin juga selesai 1 putaran saja, dan kemungkinan itu jauh lebih besar, 70%, dan yang akan diperoleh oleh Prabowo dan Gibran inilah kemungkinan persentasenya antara 47,9% hingga 58,3%. Marilah kita catat ini dan nanti kita buktikan sama-sama tanggal 14 Februari, sekitar 4 hari dari video ini ditayangkan pertama kali. Demikian Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.